Kerahnya kelihatan nggak? Ini kerah ini nggak? Aman. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Habib rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur karena dalam kesempatan ini masih bisa silaturahim dengan satu kajian yang mudah-mudahan kajian ini bisa lebih mendekatkan kita dengan Allah dia lewat fasilah Al-Quran. Karena ketika seseorang mendekat dengan Allah dengan Al-Quran, Allah pun akan memberikan petunjuk, bimbingan, sehingga mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang bisa selamat dunia maupun akhirat. Sahabat Habib rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mentadabburi satu surat yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang membaca surat ini maka akan terhindar daripada fitnah Dajjal. Surat Al-Kahfi ayat 1-10 ini menjadi satu surat yang memiliki keutamaan itu sendiri. Selain keutamaannya bisa menghapuskan dosa ketika dibaca, juga yang paling menarik adalah bagaimana ketika surat Al-Kahfi ini dibaca, ditelaah, bahkan dipraktekkan dalam kehidupan, maka kita akan terhindar dari fitnah-fitnah Dajjal. Hari ini, terlepas dengan perbedaan pendapat apakah Dajjal sudah muncul ataupun tidak, tapi yang jelas program dan langkah-langkahnya amat nyata sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sebutkan, bahwa memang Dajjal akan hadir di tengah-tengah umat akhir zaman itu sendiri. Sahabat Habib rahimahullah, untuk membedah surat Al-Kahfi dari ayat 1-10, di sini kita akan mengungkap dari ayat 9. Justru diawali bagaimana Al-Kahfi ini diawali dengan satu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Di sini Allah mempertanyakan, apakah ashabul kahfi, para pemuda-pemuda yang beriman yang ditidurkan oleh Allah sebanyak 309 tahun adalah satu peristiwa yang mengherankan, yang mengagetkan bagi kalian semua. Tapi justru yang lebih mengagetkan menurut Allah Subhanahu wa taala, yang begitu mengherankan adalah orang-orang yang disebutkan dari sejak ayat pertama, yakni orang-orang yang memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah telah menurunkan satu kitab yang tidak ada iwaja sedikit pun, tidak ada penyimpangan sedikit, tidak ada cacat sedikit pun. Tapi begitu mengherankan ketika justru manusia lebih tertarik kepada kitab-kitab yang lain, lebih tertarik kepada sumber-sumber nilai-nilai dan konsep-konsep yang lainnya. Ini yang justru lebih mengherankan daripada peristiwa Ashabul Kahfi yang ditidurkan beratus-ratus tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat keduanya sudah dijelaskan, qayyimah, bahwa kitab yang diturunkan itu adalah qayyimah, satu bimbingan yang lurus, satu bimbingan yang nyata akan menyelamatkan, menjadi solusi bagi umat Islam, bahkan umat manusia itu sendiri. Tapi kemudian manusia menyimpang, berpaling dari apa yang telah Allah turunkan tersebut. Ini satu hal yang mengherankan ketika umat Islam yang justru mempunyai konsep sendiri, konsep yang langsung dari Tuhannya, tapi ia tidak tertarik kepada kitabnya. Justru aneh dan sangat mengherankan, lebih mengherankan daripada peristiwa Ashabul Kahfi ketika mengaku sebagai umat Islam tapi tidak siap bersyariah, tidak siap untuk tunduk patuh kepada ajaran agamanya sendiri, meskipun ia tidak siap dikatakan kafir kepada agamanya. Ini satu peristiwa yang mencengangkan, mengherankan menurut Allah. Bahkan dalam ayat berikutnya, wa yudhirul ladina qalu takhallallahu walada, yang paling mengherankan adalah justru manusia-manusia yang musyrik. Di antara manusia yang musyrik adalah menyandingkan Allah dengan makhluknya.
Orang Kristen sudah jelas kemusyrikannya, di mana mereka menyandingkan Isa sebagai nabi Allah, sebagai hamba Allah, disejajarkan sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kemusyrikan yang amat nyata. Malahum bihi min ilmin. Tapi hakikatnya menurut Allah, kemusyrikan macam apapun bentuk dan modelnya, apakah Allah disandingkan dengan uang, dengan kekuasaan dan sebagainya, malahum bihi min ilmin, justru mereka tidak memiliki landasan sedikit pun, tidak memiliki konsep yang jelas sedikit pun. Wala li abaihim, dan begitu pula abauhum ataupun bapak-bapak, nenek moyang yang mereka ikuti, tidak sedikit pun mendapati ilmu. Illa yazunnun, mereka hanya menerka-nerka, hanya menduga-duga saja terhadap konsep kemusyrikan itu sendiri. Bahkan kaburat kalimatan takhruju min afwahim, begitu buruk apa yang keluar dari mulut mereka. Orang-orang yang memusyrikan Allah Subhanahu wa taala adalah jelas orang-orang yang memiliki ucapan yang buruk, karena ia mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Ia quluna illa kadhiba, dan jelas konsep kemusyrikan adalah konsep daripada kebohongan yang besar itu sendiri, tidak ada landasan sedikit pun. Sahabat Habib Tipi rahimakumullah, maka jelas dalam ayat 6-nya disebutkan fala'allaka tarik fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kemusyrikan yang dilakukan oleh manusia hampir-hampir menjatuhkan, membuat terpuruk jiwa Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad terporos kepada jurang keterpurukan. Maka boleh jadi engkau Nabi Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yakni Al-Quran. Jadi fenomena-fenomena kemusyrikan ini jelas menjadi sebuah bencana bagi orang beriman, di mana kemusyrikan yang bagi orang beriman yang betul-betul menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, ini begitu menyakitkan ketika faktanya justru manusia yang lain mensandingkan Allah dengan hal yang lainnya, dengan makhluk-makhluknya, dengan bentuk dan model macamnya. Hari ini bentuk-bentuk kemusyrikan bisa jadi dengan gaya dan model pengkultusan terhadap benda yang dianggap keramat, pengkultusan terhadap seseorang yang dianggap memiliki keturunan Nabi, memiliki nasab kepada Nabi Muhammad, memiliki keutamaan dan sebagainya. Ini bisa jadi bergeser kepada kemusyrikan ketika memang pengkultusan itu tidak dilandaskan dengan ilmu. Karena jelas dalam Islam bahwa sandaran yang harus dijadikan sumber daripada ibadah seseorang adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengkultuskan kepada siapapun, kepada benda apapun, sehingga itu dijadikan tujuan hidupnya, tujuan ibadahnya, bahkan disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu menyakitkan kita selaku umat beriman hari ini melihat ternyata malah mengagung-agungkan baju Rasulullah, mengagung-agungkan benda-benda yang dianggap keramat, tapi melupakan Allahnya, melupakan aturan Allahnya, melupakan wahyunya. Justru kita amat sakit hati luar biasa ketika mendapatkan satu umat yang justru sunnah Rasulnya ditinggalkan, tapi benda-benda peninggalannya ini begitu dikeramatkan. Padahal yang diwariskan oleh Rasulullah adalah wahyu, yang diwariskan oleh Rasulullah adalah sunnah. Jelas Rasulullah tidak mewarisi benda. Sahabat Habib rahimahumullah, maka wajar kalau seandainya fenomena kemusyrikan tadi fala'allaka bakhi'un nafsaka membuat jiwa Rasulullah goncang, terpuruk sedemikian rupa, karena mereka illam yu'minu, karena mereka tidak beriman bihadal hadithi asafa, terhadap Al-Quran yang jelas tadi telah diturunkan sebagai qayyimah, sebagai pembimbing yang lurus bagi umat manusia. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di atas bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antaranya yang lebih baik perbuatannya. Artinya seluruh fenomena yang terjadi
bentuk baik itu bentuk kemusyrikan dan bentuk-bentuk hal yang lainnya, akhirnya bagi seorang yang beriman adalah sebuah ujian untuk tetap mempertahankan apa yang menjadi keyakinannya, sehingga kita pada akhirnya selaku orang beriman harus mampu mengambil ibrah setiap pelajaran terhadap setiap fenomena, sehingga kita harus waspada selaku mukmin dan muslim terhadap bentuk model daripada kemusyrikan hari ini, karena tentu setan tidak lagi memakai paganisme untuk menyesatkan manusia, meskipun faktanya masih ada manusia yang menyembah kepada benda. Tapi hari ini setan telah melangkah lebih maju untuk bisa menyesatkan dengan menghadirkan bentuk dan model kemusyrikan yang lainnya, seperti mengkultuskan kepada manusia, kultusan terhadap nasab dan sebagainya, yang akhirnya melupakan dan meninggalkan ketauhidan itu sendiri. Maka di sini id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Akhirnya supaya kita bisa lepas daripada bentuk dan model kemusyrikan yang hari ini dihadirkan oleh syaitan laknatullah, oleh Dajjal itu sendiri dengan kebohongannya yang nyata, maka kita harus mampu mengambil ibrah dari sejarah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah dan berhasil melindungi diri, melindungi ideologinya daripada penguasa zalim pada saat itu. Maka dengan mengambil ibrah sejarah mereka, mudah-mudahan kita pun hari ini bisa melindungi diri dari segala bentuk kemusyrikan yang hari ini model dan macamnya sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kajian berikutnya Al-Kahfi ayat 10 sampai berikutnya bisa kita hadirkan dalam video-video berikutnya. Nastagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.